Ya guys, itu mungkin analisa hari ini. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman dan pelajaran buat kalian yang terutama saat ini sudah masuk menggunakan akun real atau bahkan yang belum mencoba. Silahkan mencoba, nggak masalah. Orang ini akun demo kok, tidak ada ruginya buat kalian. Ilmunya banyak kok di sini. Nah, kenapa di forex ini ada ilmu? Banyak sekali ilmunya sebenarnya. Ini kan di sini baru sedikit karena membaca candle. Ini ilmu semuanya, kalau kalian pelajari semuanya adalah ilmu. Ini semuanya. Jadi ada ilmunya. Kalian mempelajari nanti ilmu matematikanya, ilmu logikanya, ilmu politiknya, kemudian ilmu geopolitiknya, kemudian apa lagi? Ya, ilmu sabarnya, ilmu serakahnya, semuanya ada di sini. Jadi kalau kalian sudah habis 5 juta, 2 juta, 300.000, 500.000, asal jangan bukan sekelip mata dan bukan sekedar cuman klik buy, klik sell. Kalau seperti itu, ya sudah, itu kalian penjudi setia. Itu Anda tidak akan jadi apa-apa. Halo, ketemu lagi dengan viewer trade channel. Kali ini ada kejadian luar biasa guys. Inilah dari pengalaman ya. Ini adalah permainan guys. Permainan yang mana menggunakan uang demo yang dianggap banyak orang adalah mudah, tetapi pada kenyataannya nggak gampang guys. Hari ini saya kehilangan 2.500 minus. Ini ya, dua posisi minus juga, dan juga ada minus di sini. USD JPY sedang kutak-kutik untuk recovery yang tadinya hanya minus di angka 100 sampai 200 saja, sedang mau mencoba recovery. Ini sebetulnya salah langkah pada awal tadi jam 13.28 sini, 13.15 ini dahuluan saya sell di kisaran sini. Nah, kemudian dibiarkan sehingga pada jam 15.30, tepat nih 15.30, yang ini 15.31, itu terkena margin call secara tiba-tiba hanya dalam waktu 1 detik guys. Saya beli di sini karena kita pikir akan turun. Akhirnya di sini saya biarkan terjadi konsolidasi seperti ini. Mulai dari jam berapa tadi? Dari jam sini kita biarkan saja, biarkan, dan tadi mulai titik di sini tepat pukul 15.30 ternyata dia tanpa ada apapun, tanpa ada tanda apapun, tanpa ada ini apapun, tiba-tiba bom segini. Nah, pembelian lot yang terlalu tinggi ini saya kira karena 3 lot sangat besar sekali, hanya dengan apalagi 2 pair dua posisi ini ya. Kesalahan utama berarti saya itu terlalu menghabiskan lot. Seharusnya pada saat kita rugi $100 atau $200, kita cut loss saja seperti ini, jangan dibiarkan. Ini saya dari jam sekian sampai jam saya biarkan. Tadi sore-sore saya mencoba iseng, jadi jam 15 tadi mencoba untuk ngutak-kutik, mencoba recovery karena jumlahnya kan sedikit.
Oke, kita akan coba analisis evaluasi. Kita akan coba evaluasi. Kenapa? Kenapa eh ya untuk pelajaran kita ya, pengajaran kita bahwa ini bisa terbang begitu saja tanpa ada tanda-tanda apapun atau sinyal-sinyal apapun. Nah, artinya apa? Artinya adalah dari sisi trading seperti ini, trading analisa, kita bisa senantiasa akan salah, sangat bisa. Dan betul sekali bahwa banyak sekali orang yang akan kehilangan uang tiba-tiba dalam sekejap. Contoh kalau ngelihat seperti ini, adakah saya salah membaca? Sebetulnya benar-benar ada kesalahan membaca karena saya beli sell. Saya membeli sell dan saya tidak segera cut loss karena saya selalu bermain di M1, di M5 dan M15. Karena pada dasarnya ini bentuknya turun. Kalau melihat seperti ini kan tidak akan melihat jauh ke sini. M15 terlihat turun, makanya saya berani mempertahankan tidak cut loss gitu ya, kesannya turun seperti itu tuh. Tapi ada juga di M30 mulai kayak konsolidasi, ada naik ada turun sedikit. Nah, di H1 mulai terlihat bahwa dia itu tren H1 itu naik karena kita sudah dengan tanggal 2, sekarang sudah tanggal 5, berarti udah 3 hari. Sudah sepatutnya kita kemungkinan yang tadinya tren turun ini sudah ada titik jenuh. Tanggal 4 ini udah 1 harian dia turun. Harusnya saya menjaga di sini titik supportnya, di sini support juga, di sini support juga, di sini support terakhirnya. Kalau kita urutkan seperti ini, jelas trennya naik. Itu ya, itu analisanya. Pertanyaannya kan tadi betul, kenapa saya tidak melihat itu dan malah saya menjual pada posisi sell di sini, karena selalu berpandangan seperti ini. Seperti ini. Pandangan mata saya adalah ke sini. Pandangan saya adalah turun. Ya kan? Ada di situ, itu adalah kesalahan fatalnya. Jadi ini kan turun, udah jelas sekali ini titik ada support di sini, support di sini, support di sini. Pasti akan turun. Tetapi tidak sadar bahwa di sini trennya pun sudah bergeser. Kalau dia sampai sini diturun, harusnya kan support yang ini ada di sini. Di sini misalkan. Maka dia akan turun terus. Nah, pada kenyataannya kalau kita lihat di sini sudah ada support. Tiba-tiba di support terdekatnya di sini dia agak lebih tinggi. Support kedua juga agak lebih tinggi. Artinya itu sudah posisi naik dari sini ke sini. Karena inilah titik terdekat kita tadi sebetulnya. Lanjut dari jam 13 sampai ke sore tadi, karena pas saya bermainnya di titik sini ya, kita coba biar kelihatan sini, sudah jelas sekali bahwa itu naik, jelas sekali, kelihatan sekali dari sini dia terus naik seperti ini. Nah, itu saya sudah tahu, karena harusnya saya tahu gitu, maksudnya bukan saya sudah tahu, harusnya saya lihat itu. Dan tadi pada saat saya ngutak-ngutik di sini, saya kenapa tidak buru-buru
di sini tidak buru-buru cut loss saja, mengorbankan 200.000 kali 2 pair mungkin sekitar 400.000 gitu ya. Nah di situ itu adalah evaluasi paling jelas. Jadi ada pengalaman tambahan di sini dengan akun demo bahwa potensi untuk kehilangan uang dalam sekejap itu jelas-jelas ada, jelas sekali ada, dan ini terjadi dalam sekelip mata. Padahal kita tidak sadar itu, tidak sadar. Bahkan di sini masih sempat di sini saya masih sempat utak-utik aja di sini. Atau hari ini deh, hari ini saya masih sempat ngutak-utik aja di USD JPY. Di sini saja, si mondar mandir. Pada saya tahu persis harusnya itu sudah pada posisi naik, sehingga harusnya tadi saya margin call saya buang yang ini di kisaran 200. Karena harusnya kita tahu juga bahwa lot kita sangat-sangat terlalu besar di sini. Sangat besar sehingga itu menghabiskan level margin pada saat dia volatile atau dia melompat tinggi ke sana. Seperti itu. Ya. Memang kita tidak tahu karena ini bergeraknya ini bukan berdiri sendiri. USD Jepang itu tidak berdiri sendiri untuk bergerak. Ini semuanya ada kaitannya dengan pair-pair yang lain, seperti NAS misalkan. Nah, ini lompatan ini persis pada saat NAS juga anjlok dari sini ke titik sini dalam waktu 1 detik saja. Padahal sebelumnya pun ya hanya seperti ini saja. Seperti ini, dia rata. Dari jam 13 hampir kayak rata aja, tidak ada perdagangan lah yang berarti, volume yang berarti tidak ada. Kemudian kalau kita ngelihat mana yang paling terkenal, Euro USD. Euro USD juga sama. Dari sini anjlok ke sini. Karena USD anjlok, Jepang malah up. Yang tadi kan saya di Jepang ya, posisi Jepang. Dia kebalikannya. Posisi USD JPY tadi dia malah up karena adanya ambrolnya dolar di sini. Karena dia dolar ambrol, dia melonjak naik untuk Jepangnya. Itu semua pair, bahkan semua pair termasuk kemungkinan saya coba akan lihat emas juga. Ya, emas juga. Kemudian apa lagi? Ini NAS saham padahal ya, indeks saham tadi. Kemudian coba Nikkei, ini juga sama juga. Ini adalah Jepang punya indeks. Kemudian apa lagi ini? Metal sama juga seperti ini, walaupun anjloknya tidak begitu berat sekali. Termasuk semua hal yang berhubungan dengan pasar forex ini, semuanya. Oke. Jadi dimanapun posisinya kalian berada, di pair manapun, di seluruh pair manapun posisi Anda, jadi tidak akan pernah lepas dari perhara seperti ini. Karena ini betul-betul pada titik itu kemungkinan di seluruh dunia sedang ada yang teriak luar biasa, mungkin ada yang menangis luar biasa, karena ini tentu saja melibatkan trader seluruh dunia guys yang ini, dan di semua pair, bukan hanya USD Jepang saja, bahkan indeks pun kena semua, semuanya kena. Nah, tentu kita harus bertanya dong, kira-kira apakah ini kejadian yang biasa saja atau kejadian yang spesial, artinya yang kebetulan hari ini terjadi.
Nah, kita akan melihat di M1. Jelas ya, kita akan melihat di M1 karena waktunya pendek. M1 saja sebetulnya kan M1 itu 60 detik, guys. 60 detik untuk menyentuh dari satu candle ini. Sekarang ini. Ini dari sini sampai ke sini itu adalah time frame 1 menit. Padahal kenaikannya itu 1 menit kan lama. Kalian masih punya waktu jika dia naik pelan-pelan atau ada naik kemudian ada koreksi dan lain-lain, itu masih kalian bisa segera melakukan koreksi, cut loss, beli koreksi dan lain-lain. Nah, tapi kejadian by detik kita nggak bisa karena aplikasi ini tidak bisa membaca second, hanya bisa M1 terakhir. Nah, ini naik dari sini sampai ke sini karena ini by detik. Kejadian by menit pun kalau kita ngelihat ke sini, kita sambung kiri ya, itu ini adalah termasuk kejadian spesial jika hitungan hari. Ada ini masih kecil yang ini ya, tanggal 5 Agustus ini masih belum terlalu tinggi, tapi pun dalam waktu 1 menit lagi-lagi kita tidak tahu apakah itu 1 menit naiknya pelan-pelan. Kan biasa saja 1 menit dia berjalan pelan-pelan, sedikit-sedikit ya, sedikit naik turun dalam waktu 60 detik. Kita tidak tahu di situ datanya. Kemudian terus kita ke kiri, tanggal tidak ada kejadian itu. Ini juga tidak, pelan-pelan juga. Nah, ini ada juga yang ini pada tanggal 3, kebalikannya ya. Dia pernah sempat melonjak naik peng ke atas pada tanggal 3 jam 17. Oh, hampir sama guys ya. Jadi tanggal 3 sore jam 17. Ini waktu sana ya, waktu game T0. Diulang lagi tanggal 5 tadi. Tapi lagi-lagi gitu ya, kita tidak tahu apakah ini kenaikannya detik gitu, kita tidak tahu. Karena kalau detik itu yang paling, justru yang menghabiskan uang itu yang tiba-tiba menghanguskan uang itu adalah yang detik, langsung habis. Kalau menit dia naik, detik besar, koreksi lagi, naik turun nggak masalah itu standar, banyak terjadi tiap hari. Maksudnya tiap hari ya, seperti ini kan biasa aja tiap hari karena naiknya kan pelan-pelan. Kemudian ada lagi sampai 29 Juli tidak ada. Ini pun pelan karena sedang volatile. Oke. Dari 26 Juli sampai 5 Agustus ini hanya kejadian terjadi 2 kali itu tadi aja. Yang pasti belum tahu apakah kejadian lain itu naik dalam hitungan detik ataupun dalam 1 menit naik secara pelan-pelan. Karena naik seperti ini, naik pelan-pelan dengan naik peng itu datanya saya tidak bisa menyajikan karena tentu nggak ada ya di sini. Tapi kalau kasusnya kan seperti ini, rata kemudian bem gitu ya. Nah, itu sebetulnya kasus yang cukup langka. Jadi biar walau bagaimanapun kasus langka ini bisa terjadi, paling tidak ini dalam 1 minggu dia kena. Karena apapun yang sudah pernah turun dengan drastis, dia akan kembali naik dengan drastis juga. Masalahnya siapa yang melakukan ini? Apakah broker? Apakah yang punya aplikasi? Apakah bandar? Apakah pedagang? Apakah trader, maksudnya dia penjual atau pembeli? Siapa dia? Karena kalau hitungan uang itu bukan uang yang sedikit guys, karena dia mempengaruhi semua pair yang ada di perdagangan dunia. Itu artinya memang
ada potensi yang bisa menghabiskan uang real Anda. Itu sudah pasti. Makanya di forex ini sesuatu perdagangan yang sangat berisiko tinggi, tapi juga punya return yang sangat tinggi. Oke, tapi tentu saja ya ada yang rugi, pasti ada yang kehilangan. Seperti saya, misalkan saya trader benerannya, bukan mainan. Ini kebetulan mainan demo. Ada trade, kalau saya bernasib baik, misalkan uang saya asli gitu ya, saya posisi di sini tadi. Di sini 3 lot dikalikan 2 berarti 6 lot. Satu lot itu kalau USD JPY kalau nggak salah itu $600, artinya 1.200 modal di sini ya. Tiba-tiba gedebum sampai di sini, saya kena margin call. Jadi margin call itu uang sekitar 6.000 itu dihabiskan. Nah, artinya perkiraan saya itu dalam waktu 1 detik dari uang $1.200 atau sekitar 18 juta begitu, dia tiba-tiba uang Anda akan berlipat ganda menjadi, perkiraan saya di kemarin 4.000-an, 4.700-an kalau nggak salah ya, $4.700. Kalau kita kalkulasikan pakai uang rupiah itu menjadi sekitar 70 juta rupiah. Dari sini dalam 1 detik cuman peng ke sini. Bahkan dia tidak akan pernah turun sampai sini nih. Mungkin uang kalian sekarang sudah 100 juta lebih dari uang 1.000 ya, karena ketiganya ini sama nih. Ini berapa grade, sekian sampai sekian, mungkin 2 kali lipatnya kan, 2 kali lipat ketinggiannya dari sini ke sini, dengan dari sini puncaknya dari sini ke sini jam sekarang ini. Gini, kalau kita biarkan pun segitu. Mungkin kalau naik lagi, biarkan lagi ya terus saja naik, tapi kan biasanya anjlok lagi, beng ke bawah lagi. Nah, artinya ini ada potensi luar biasa bagi kalian yang memang kebetulan bernasib baik akan naik seperti ini. Akan tiba-tiba uang 17 juta Anda menjadi 100 juta lebih hanya dalam waktu 1 hari lah. Kemarin 1 detik sampai sini, karena ini sudah 1 harian, ini udah 1 harian dia naiknya pelan-pelan gitu ya. Standarnya kan seperti itu, naik dan turun pelan-pelan. Itu adalah standar biasa. Tapi ini ada kejadian yang luar biasa by menit. Entah siapa yang melakukan, ini memang terjadi. Dan selama bulan terakhir saya baru menemukan ini kasusnya menimpa. Walaupun 3 hari lalu ada terjadi seperti ini, kebalikannya, dari atas terjun ke bawah, sekarang dari bawah lompat ke atas. Itu kejadian, tapi tidak sering terjadi. Artinya seperti itu, dalam harian tidak terjadi. Walaupun kalau dari H1 ya itu bukan kejadian luar biasa, nggak ada di H1, karena H1 kan panjang, 1 jam, 1 candle ini 1 jam. Artinya dalam waktu 1 jam itu masih banyak waktu. Seperti ini kan tinggi nih, tinggi sekali ukuran jam, tapi waktu jam itu panjang, kalian masih ada waktu. Tapi dalam 1 jam ini bisa terjadi kejadian luar biasa yang hitung by detik, yang bisa menghabiskan uang real Anda ya, bukan uang mainan. Kalau ini kan mainan, kalau saya kan cuman mainan. Tapi mainan ini sama persis dengan kalian akan menggunakan uang asli. Silahkan kalau tidak percaya, kalian menggunakan uang asli dengan uang demo, bandingkan. Kalau saya sudah membandingkan, karena saya sudah pakai uang real terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan uang demo. Kebalik, harusnya pakai demo dulu, kemudian pakai uang asli. Ya untungnya saya tidak menggunakan uang yang sangat besar gitu ya, hanya
beberapa untuk mencoba, namanya orang pengen tahu hanya sekedar untuk sekolah saja. Tapi kalau kalian $5.000 habis dan tiba-tiba itu sekolah yang sia-sia menurut saya, karena 50 juta, $5.000 itu bukan sedikit guys. 2 juta kehilangan, 5 juta kehilangan pun kalau dalam waktu sekelip mata itu tetap saja sebuah resiko yang kita tidak dapat ilmu apa-apa gitu. Mungkin kalau $5.000 habis dalam 1 bulan, dengan perdagangan kita sudah berkali-kali, itu 5 juta yang murah karena ilmu yang kalian tidak dapat. Karena di sini kalau kalian cuman sekedar pasang buy, kemudian udah gitu jual, kemudian tuh sell lagi, terus jual balik lagi, itu kalian tuh sia-sia guys, percuma saja kalian seperti itu. Lebih baik ke kasino, pasang itu duit, habis sudah, itu sama saja. Nah, kenapa di forex ini ada ilmu? Banyak sekali ilmunya sebenarnya. Ini kan di sini baru sedikit karena membaca candle. Ini ilmu semuanya, kalau kalian pelajari semuanya adalah ilmu. Ini semuanya. Ini ilmu yang ilmu matematika, ilmu ekonomi, ilmu politik. Karena forex dia terpengaruh oleh kejadian-kejadian luar biasa di dunia, terutama negara-negara besar, misalkan Amerika dan Eropa seperti itu. Apa yang dikatakan oleh mereka akan berpengaruh kepada pasar ini, itu sudah pasti, itu ya. Jadi ada ilmunya. Kalian mempelajari nanti ilmu matematikanya, ilmu logikanya, ilmu politiknya, kemudian ilmu geopolitiknya, kemudian apa lagi? Ya, ilmu sabarnya, ilmu serakahnya, semuanya ada di sini. Jadi kalau kalian sudah habis 5 juta, 2 juta, 300.000, 500.000, asal jangan bukan sekelip mata dan bukan sekedar cuman klik buy, klik sell. Kalau seperti itu, ya sudah, itu kalian penjudi setia. Itu Anda tidak akan jadi apa-apa. Oke guys, itu mungkin analisa hari ini. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman dan pelajaran buat kalian yang terutama saat ini sudah masuk menggunakan akun real, atau bahkan yang belum mencoba. Silahkan mencoba, nggak masalah. Orang ini akun demo kok, tidak ada ruginya buat kalian. Ilmunya banyak kok di sini. Untuk analisisnya, metode apapun tidak ada yang sama, metode apapun tidak ada yang bisa sempurna. Jadi kalian membaca candle tok seperti saya ini, kan baca candle naik turun naik, bisa. Kemudian kalian bisa membaca indikator, kalian bisa menggunakan geopolitik, kalian bisa menggunakan sinyal-sinyal yang dapat dari orang, itu biasa saja. Tapi jangan kalian terpaku yang penting profit, itu jangan, karena percuma saja. Jadi kalau gini kalian harus mempunyai ilmunya. Sedikit menang, kalaupun sedikit uang itu harus profit, banyak apalagi gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa yang akan menang adalah yang punya duit banyak saja. Lah ini kenyataannya, uang banyak, $5.000 itu kan banyak, 70 jutaan, ya tetap aja habis gitu ya, tetap aja lenyap begitu saja. Kenapa? Karena kita belum tahu ilmunya, gitu ya. Makanya ini adalah pelajaran penting, pengalaman penting, walaupun masih menggunakan uang demo. Oke, terima kasih. Itu saja, kayaknya terlalu panjang nanti. Bye bye.